Sepeda BMX adalah sepeda off-road yang digunakan untuk perlombaan kecepatan dan akrobatik. BMX merupakan singkatan dari Bicycle Motocross. BMX dimulai pada awal 1970-an, ketika anak-anak mulai bersepeda pada jalan tanah di California Selatan, terinspirasi dari olahraga motocross yang sedang populer pada saat itu. Salah satu sepeda yang ada pada saat itu, Squint Stingray, menjadi pilihan. Karena mempunyai bentuk rangka yang mirip motocross, ukuran ban 20 inci, stang yang tinggi, tempat duduk yang panjang, dan mudah dimodifikasi untuk kontrol dan kinerja yang baik pada jalan tanah. Fenomena sepeda ini menjadi sangat menyebar sejak kemunculannya pada film On Any Sunday di Amerika Serikat. Pada April 1981, Federasi Internasional BMX dibentuk dan kejuaraan dunia BMX pertama diadakan pada 1982. Sejak 1993, BMX menjadi bagian dari Union Cyclist International atau UCI. Sampai saat ini, budaya dan olahraga sepeda BMX terus berkembang. Sepeda sebagai kendaraan sederhana bertenaga manusia ini punya banyak jenis. Sebut saja sepeda ontel, sepeda gunung, sepeda balap, sepeda lipat, sepeda fiksi, sepeda BMX, dan masih banyak lagi. Jelas, karena bertenaga manusia, sepeda adalah alat transportasi hemat bahan bakar dan tentu saja bebas dari polusi. Nah, dalam era gaya hidup back to nature seperti dewasa ini, sepeda rasanya bisa jadi alternatif alat transportasi yang efisien dan sehat. Apalagi di saat dunia menaruh perhatian pada isu pemanasan global. Sekalipun sederhana dan hampir setiap orang memiliki, nyatanya sedikit yang tahu bagaimana perawatan sepeda, apalagi memperbaikinya jika terjadi kerusakan. Untuk sepeda biasa, sudah banyak bengkel yang bisa menanganinya. Namun untuk sepeda gunung atau mountain bike, tidak setiap orang bisa menanganinya. Kini, sepeda tak sekedar alat transportasi. Ia juga sudah menjadi gaya hidup yang belakangan banyak digemari. Bisa sebagai gaya hidup sporty yang menyehatkan, atau sebagai alat petualangan menjelajah alam bebas. Terlebih, perkembangan teknologi sepeda kini jauh lebih canggih. Tak heran jika kini banyak bertumbuhan komunitas sepeda di mana-mana. Salah satunya adalah komunitas sepeda Pac-Man. Terbentuknya komunitas ini diawali oleh beberapa penggila kendaraan kayu ini untuk berkumpul. Lambat laun, kumpul-kumpul ini makin diminati penggemar sepeda. Hingga akhirnya pada tahun 1980, komunitas ini terbentuk. Terbentuknya Pac-Man BMX tuh kisaran tahun 80-an ya, kira-kira 85-an deh. Jadi awal-awal BMX tuh masuk ke Indonesia. Jadi sekitar tahun 85-an. Sebenarnya masih sekolah kali ya dulu, masih SMP lah. Awalnya sih mungkin SD juga. Jadi ngumpul-ngumpul, kayaknya udah ngeliat tren mungkin di berita-berita kan ada, wah nih kok ada apa nih, sebenarnya dari luar juga, dari luar negeri lah. Kan jadi pada ngikut-ngikut. Hobi, BMX nyoba-nyoba, hunting-hunting sepeda, beli sepeda, mungkin cari dorong sokan kali juga dulu. Akhirnya kebentuk lah tim dari Pac-Man, ngumpul-ngumpul. Jadi mendingan bikin kegiatan kayak gini aja kayaknya sih lebih positif. Lebih menantang, adrenalin juga. Olahraga juga dapat sih sebenarnya, olahraga yang paling penting olahraga sebenarnya. Namanya komunitas. Perkumpulan itu tak lebih dari upaya menciptakan sarana komunikasi para penggila sepeda. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah para pecinta. Komunitas ini adalah mewadahi para pecinta lintas alam dengan bersepeda. Nah, di komunitas inilah mereka seperti menemukan komunitas dengan kerap menggelar acara goes bareng yang mengasyikkan. Histori, balik lagi ke histori masa kecil. Jadi yang kita, kalau ada sepeda-sepeda mungkin yang harganya lebih ini,
kita belinya di historinya ya. Betul, wadah silaturahmi. Ini udah banyak yang jauh-jauh juga nih. Kumpulan para hobiis goes, tentu saja komunitas ini punya kegiatan rutin mengayuh pedal-pedal sepeda mereka. Kegiatan ini dilakukan secara fun sekaligus menyelipkan dengan berbagai kegiatan lain. Misalnya kegiatan sosial, membantu korban bencana alam atau santunan terhadap anak yatim. Di tengah kegiatan kumpul-kumpul ataupun event-event BMX. Kegiatannya sih dari BMX itu ada lomba biasanya, sering lomba, bikin event, ngisi acara, lagi kita BMX show, atraksi-atraksi gitu kan, lumayan juga tuh ada budgetnya juga, lumayan. Kegiatannya memang kita reading bareng, ada habis itu ya event-event, kadang ada event-event OSBMX juga yang dari OSBMX Jakarta kita ikut, kita isi. Nah kebanyakan juga anak-anak ini dari Pac-Man semua nih yang megang piala untuk daerah Jakarta, luar kota, kadang event juga ada di Bandung kita juga ikut. Kegiatan kita pastinya eksis di Jakarta pusatnya itu kita di Duku Atas. Itu eksis untuk kumpul, kita saling studi banding atau sharing-sharing kegiatan masing-masing. Terus kita juga suka bikin acara nge-jams, terus charity untuk berbagi bencana-bencana yang ada di Indonesia. Juga terakhir kemarin kita di Bintaro ada sumbangsi ke yatim piatu. Kini jumlah anggota yang tergabung bersama Pac-Man terbilang lumayan, sekitar 100-an member. Untuk bergabung dengan komunitas ini terbilang mudah. Syaratnya Anda harus mencintai dunia sepeda, khususnya sepeda BMX. Datang langsung ke basecamp komunitas ini atau melalui laman Facebooknya dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Sekarang sih mungkin udah sampai ratusan sih ya, soalnya kan Pac-Man ini sebetulnya udah dari pertama tahun 80-an, jadi udah banyak regenerasinya. Kalau yang awal-awal udah pada gak aktif, udah pada kerja, keluarga, jadi ini muncul-muncul yang baru-baru, generasi barunya. Sebelum sih gampang, yang penting ada niat. Nah, kalau sepeda ntar dulu gampang, bisa. Misalnya kan dia pengen nih niat nih, datang aja dulu niat-niat kenalan, ntar kan bisa minjem-minjem dulu. Ntar kan dia pasti lama-lama beli punya sepeda. Gitu aja sih, akhirnya datang aja ke komunitasnya, komunitas Pac-Man. Ada medsosnya ya, ada IG-nya, Pac-Man 85. Itu bisa di-follow di situ. Facebooknya juga ada. Kalau Facebook masuk ke Pac-Man Malcon 85. Untuk kendala sendiri di komunitas ini yaitu susahnya mencari sarana untuk bermain sepeda BMX. Terkadang para anggota kucing-kucingan dengan petugas setempat. Selain itu, jumlah anggota tentu saja berisi banyak ide dan pemikiran. Kadang ini jadi kendala untuk menyatukan visi dan misi komunitas ini dalam menjalankan kegiatannya. Namun, hobi yang sama dalam satu atap ini mampu mencairkan perbedaan yang ada. Kalaupun ada hal yang sulit, hanyalah mengumpulkan semua anggota dalam setiap event yang digelar, lantaran terbentur dengan kesibukan masing-masing anggota.
terus melaju di tengah derasnya laju kendaraan bermotor di ibu kota Jakarta. Para anggotanya sangat beragam, tua dan muda. Mereka yang suka tantangan atau mereka yang sekedar menggoes demi hobi dan kesehatan. Bagi mereka, komunitas ini adalah sarana pelepas hobi sekaligus jalinan persaudaraan. Dari sekian kegiatan yang kerap digelar komunitas ini, kenikmatan dirasakan para anggota adalah saat melakukan aksi-aksi freestyle dalam memainkannya. BMX itu menurut saya sangat menantang ya. Jadi olahraga yang benar-benar penuh kreatif, terus juga ekstrim pastinya. Di situ kita lebih nuangin ide-ide gimana caranya menaklukkan trik-trik yang tersulit. Kalau bicara soal dulu di masa-masa muda itu kita merasa gagah. Kalau pakai BMX itu seolah-olah laki banget ya. Terus ditambah ke sekarang ini BMX lebih dominan ke prestasi. Juga buat pastinya kalau kita ada undangan-undangan untuk live perform di BMX itu lebih berasa banyak manfaatnya di BMX ini. Gue sih seneng track BMX tuh karena apa ya? Kan BMX tuh bisa buat atraksi tuh. Jadi gue pengen lihat, kayaknya kalau diliatin orang seneng aja dulu. Kalau bawahnya lagi waktu SD pengen nyoba BMX. Jadi kayaknya keren juga nih kalau gaya-gaya diliatin orang ya, seneng banget. Pertama sih gue kenikmatnya sih olahraga ya. Terus di samping olahraga juga kan misalkan udah bisa atraksi tuh, itu ada juga lo profit juga sebetulnya. Yaitu buat BMX BMX show, isi acara itu ada budgetnya juga lumayan ya. Enjoy-nya gimana ya? Adrenalin kita terpacu. Adrenalin tuh. Jadi rasanya mantep, kayak wah gue bisa gitu, enjoy gitu. Tertarik dengan BMX karena tuh BMX itu cuma bukan buat digoes doang, bisa dibuat bergaya freestyle gitu. Jadi dari dulu kita main dari tahun 87. Sehat ya, sehat tuh pasti sehat. Terus juga ini ada apa ya, gimana ya, ini kita bisa mengekspor diri kita ini. Apa ya, sehat, buat sehat. Terus tiap hari saya olahraga, terus kalau tiap hari Minggu terus pada latihan, terus pada berangkat ke Senayan. Kalau gue sih ya dari kecil emang suka sepeda ya, dan awal mula main sepeda ya kenalnya dari BMX, dan gue pikir tuh seru aja gitu. Dari zaman sekolah sampai sekarang ya masih bisa digunain gitu pakai BMX buat olahraga pertama. Kedua sama belajar ngetrik sih dikit-dikit. Aksi freestyle dalam dunia BMX banyak sekali. Para pemain dapat melakukan freestyle seperti Cherry Pika, Benny Hop, Wall Ride, Wall Tap, 180, Hop Hop, dan masih banyak lagi. Para pemain ini melakukan aksinya tentu dengan latihan yang sudah lama. Di era 80-an itu dibilang kategori ground trick. Kalau sekarang disebutnya old school karena memang trik-trik lampau ya. Itu di sana banyak beberapa trik, kayak untuk trik dasar ada endo, terus juga ada rock walk, terus ada back roll, juga banyak trik-trik lain yang memang bagi beginner itu harus menguasai trik-trik dasar dulu sebelum meningkat ke trik-trik yang lebih expert. Misalnya kayak ada spesial gayanya itu cherry picker, ada misalnya bunny hop, ada meme hooper, round hop, hop hop, macam-macam deh. Banyak juga sih sebenarnya. Sekilas menggoes sepeda tidak seseram berkendara motor. Namun jangan salah, di komunitas ini para anggota diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Karena itu, atribut bersepeda seperti pelindung kepala atau helm, body protector, jersey sepeda, sarung tangan, sepatu, dan kacamata wajib dimiliki setiap peserta kala melaju di jalan biasa, apalagi pada saat melakukan aksi freestyle. Biasanya untuk safety ya, paling misalnya kita yang udah wajib tuh biasanya helm, terus elbow, ini knee-pad, elbow pad, buat sikut, tengkul, sarung tangan juga tuh biasanya itu tuh buat safety udah pasti. Terutama buat para pemula itu paling enggak safety riding minimal itu pakai sepatu. Itu emang syarat wajib banget kalau mengendarai BMX itu, karena untuk menghindari luka atau lecet di jari-jari ya. Itu sepatu itu udah pasti wajib. Kedua, mungkin kalau ada yang mau latihan pakai celana seperti saya pakai ini memang didesain buat para rider untuk bermain BMX karena dia dilindungi sama safety guard, shin guard,
plus kena dengkul ini. Terus ya untuk ekstrimnya lebih tambahan ke helm. Agar sepeda dapat berfungsi dengan baik pada saat nanti akan dipergunakan, baik saat touring maupun untuk aktivitas lainnya, perlu diperhatikan perawatannya, seperti pengecekan rantai, rem, tekanan ban, suspensinya, dan lainnya. Perawatan khusus sih ada juga sebetulnya, misalnya kan dalam beberapa waktu tuh harus dibongkar, misalkan kayak pelornya tuh apa bearingnya kan mesti dikasih pelumas gemuk supaya dia nggak seret. Perawatan khususnya ya paling biasanya ini aja apa bearing itu kalau yang masih pelor tuh dicek-cek, sama remnya dicek-cek kalau misalkan kendor. Nah itu sesuai apa pemakaian dia bilang wah gue enak nih enjoy pakai ini, dan juga misalkan ada partnya, wah gue enak nih pakai part ini nih, gue mau upgrade, nah gue pakai yang ini nih enak nih. Kalau untuk perawatan sebenarnya sama. BMX itu lebih simple aja, nggak terlalu banyak komponen partnya. Apalagi untuk kategori old school ini ya lebih ke settingan yang lebih bagus lagi aja. Di sepeda old school karena termasuk sepeda tua, jadi paling nggak kita lebih merawat ke bagian-bagian yang dibilang perputaran ya, kayak headset atau komstir. Terus dari roda di sini ada yang namanya free wheel. Nah, ini yang perlu diperhatiin, sama ankle atau gear. Ini yang biasa kita kalau buat main itu sering goyang atau kendor oblak. Itu yang pasti harus diperhatiin. Semangat anggota komunitas ini untuk terus menggeliat di dunia BMX sangatlah berapi-api. Mereka berharap dunia BMX semakin ramai lagi, tidak dipandang sebelah mata oleh komunitas sepeda lainnya, dan semakin banyak diadakan fasilitas untuk bermain sepeda BMX agar tidak mengganggu dan merusak fasilitas umum di tengah masifnya laju kendaraan bermotor yang kerap memunculkan kemacetan. Pastinya harapan bagi kita di komunitas BMX, kita kepengen lebih banyak lagi regenerasi yang suka dengan kategori jenis sepeda BMX. Terus untuk harapannya lagi dari pihak-pihak seperti pemerintah atau masyarakat umum lebih terbuka lagi menerima BMX ini, nggak cuma olahraga ugal-ugalan, tapi kita juga olahraga yang lebih ke jenjang prestasi. Itu aja. Kita ini mau komunitas kita ini tetap berjalan terus ya, terus dan nanti ada regenerasi, paling itu aja. Ya harapan gue sih biar lebih solid lagi ya, walaupun udah pada tua juga kan. Terus sama apa, silaturahmi saling terjaga lah sampai insya Allah ya ada regenerasi lagi masih bisa bergabung gitu. Kalau Pac-Man sih regenerasinya sih biar lebih solid lagi aja, jadi lebih kumpulnya lebih guyup, ada event-event komunikasi.